Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan berkuasa. Sama-sama ketik di kolom komentar, firman Tuhan akan mengubahkan hidup saya. Amin. Karena Yesus sendiri katakan bahwa engkau sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi saya teramat yakin dan percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan pelan tapi pasti akan mengalami perubahan demi perubahan, saudaraku. Iya kan? Akan mengalami pemulihan demi pemulihan, pelan but pasti. Sehingga kita perlu merenungkan firman Tuhan, karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang murni, sesuatu yang berkuasa masuk dalam hidup kita, sehingga yang kotor itu keluar. Makanya dalam Pemazmur juga katakan apa? Bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sehingga firman Tuhan itu menerangi setiap langkah kehidupan kita, gitu ya saudara ya. Karena itu hari ini saya ajak setiap umat Tuhan untuk ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali membaca firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Ya. Keluaran pasal 29 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain. Jadi gini saudara ya, ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa disuruh Tuhan untuk mengangkat Harun sebagai abangnya ini sebagai imam, maka ada beberapa korban yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Yang pertama yakni korban penghapus dosa. Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangannya kepada domba tersebut. Kemudian domba tersebut disembelih, itu sebagai korban penghapus dosa. Dan yang kedua ada namanya korban bakaran, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kemarin kita juga sudah pelajari. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan tentang pembahasan korban penghapus dosa, korban bakaran, saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bapak Ibu bisa menggali kembali apa yang setiap kita dapati, gitu kan, sehingga terus ada rema dalam kehidupan kita yang kita dapati, yang kita pelajari setiap kali kita merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini korban selanjutnya dikatakan apa di ayat 19? Kemudian harus kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya kembali meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Ya, haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil sedikit dari darahnya, kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, lihat, dan cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Ayat 21. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah, dan dari minyak urapan itu kau percikkan kepada Harun, iya kan, dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepada pakaian anak-anaknya. Jadi ketika Harun sudah memperlengkapi diri, ya kan, dipakaikan pakaian khusus imam, maka setelah itu korban darah ini dipercikan kepada jubahnya, kepada tubuhnya, kepada anak-anaknya juga, anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Selanjutnya kita katakan, dari domba jantan itu, ayat 22, haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat pada paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Nanti kita akan lihat ya saudara ya, apa itu pentahbisan. Kau ambil juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dalam baku berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya itu ke atas telapak tangan Harun, ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi yang pertama korban penghapus dosa,
Yang Tuhan sudah suruh kepada Musa untuk diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Lalu selanjutnya ada namanya korban bakaran. Dan yang sekarang yang kita pelajari di ayat 22 ini. Coba perhatikan kembali ke ayat 22. Sebab itulah di ayat terakhir 22. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Jadi ketika Imam Harun ini dipersiapkan dengan segala sesuatunya, setelah itu maka Musa disuruh memberikan korban persembahan pentahbisan, saudaraku. Atau di dalam King James Version ya, pentahbisan ini consecration, yang artinya adalah pengabdian atau penyerahan diri. Jadi gini, ketika seorang imam diutus, dipilih oleh Tuhan, maka mereka tidak punya hak lagi atas hidup mereka. Makanya Tuhan bilang kan bahwa orang-orang Lewi kepunyaan mereka adalah aku. Mereka nggak dapat bagian seperti 11 suku lainnya. Karena suku Lewi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk melayani. Dan bicara tentang pentahbisan, bicara tentang pengabdian diri, bicara tentang memberi hidup, dikhususkan. Dan tahukah saudara, ketika setiap kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kita memberikan diri kita sebagai hamba, sebagai doulos. Tidak punya hak lagi atas apa yang menjadi kehidupan kita. Tadi pujian tadi, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku lepas semua hakku. Kenapa? Karena seorang hamba sudah kehilangan hak. Sama, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk mengabdi kepada Tuhan, maka kita benar-benar menjadi kerinduan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Makanya sebagai hamba, kita menyadari bahwa kita hidup bukan punya kita lagi. Nah, kita lihat ya saudara ya, lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Lihat 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kita bukan milik kita. Hidup kita bukan kepunyaan kita. Ayat 20 selanjutnya, Rasul Paulus bilang apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar cash, bukan cicil. Kalau cicil lu masih bisa keliling-keliling. Nanti udah lunas baru balik. Ini udah cash dibayar, sudah lunas. Ya kan? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini sudah dibayar. Maka sekarang ketika kita menyadari hidup kita sudah dibayar, kita harus mengabdi, pengabdian, consecration. Mengabdi kepada Tuhan. Bukan lagi kepada ego kita, bukan lagi kepada hawa nafsu kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita anak-anaknya, jangan membalas jahat dengan yang jahat. Kenapa jangan membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena hidup kita milik Tuhan. Tuhanlah yang tolong kita, Tuhanlah yang memperlengkapi kita, Tuhanlah yang membalas apa yang tidak bisa kita buat. Haleluya. Sehingga apa saudara dikasih dalam Tuhan? Sehingga kehidupan kita benar-benar dipegang oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjamin, wow, ini yang sering kali kita suka dengar. Tuhan menjamin hari-hari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidup saya milik Tuhan Yesus. Amin. Jadi ada orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, ada orang-orang yang merugikan hidupmu, bukan berurusan denganmu. Dia berurusan langsung dengan Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki hidup saudara dan saya. Haleluya. Wow, yes. Iya kan?
Makanya kita emang gak stres ketika kita dihakimi, ketika kita dituduh, ketika kita difitnah, ketika kita disusahkan. Kita cuma berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena kenapa? Karena kita tahu pembalasan milik Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Biarlah kita mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada keegoanmu, bukan kepada pembelaan dirimu. Hal ini bukan hanya berlaku kepada seorang imam yakni Harun, no. Hal ini juga berlaku buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Coba lihat saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua bilang apa? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Gambaran yang digambarkan pada saat Musa mempercikan darah kepada Harun, itulah gambaran saudara dan saya ketika kita dipercikan darah. Kita menerima percikan darah Yesus. Kita yang dilayakkan, kita yang dibenarkan, kita yang dipilih untuk menjadi apa? Milik kepunyaannya. Berarti kita harus melakukan sebuah pengabdian hanya kepada Sang Pemilik hidup. Ya. Galatia 2 ayat 20 Rasul Paulus juga sudah bilang. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Coba perhatikan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, hal ini mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita itu milik kepunyaannya Tuhan. Maka hidup kita itu dibeli dan sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Sudah berpindah hak milik. Dari engkau tadinya milik setan, milik dosa, dibeli oleh darah yang mahal, darah yang tertumpah di atas kayu salib, darah penebusan. Saat itulah kita berpindah tangan, kita dibeli oleh Yesus dan sekarang kita menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus jadi bilang, hidupku bukan milik aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lihat satu kali lagi, Roma 12 ayat yang pertama. Ya, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama bilang apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang bahwa kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Kenapa mempersembahkan tubuh? Ya, kalau tubuh kita milik Tuhan kok. Jadi bukan lagi mempersembahkan korban, bukan lagi mempersembahkan darah, tapi mempersembahkan hidup. Bukan sebagai hidup yang mati, tapi hidup yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ini perbedaannya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita dipakai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Saudara yang mau dipakai oleh Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena inilah seharusnya yang terjadi. Ketika Yesus mengambil hidup kita dari dosa, menyelamatkan kita, karena bukan kita yang memilih Yesus, Yesus yang memilih kita. Kita diselamatkan, dan saat itu Yesus mau kita dipakai untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jelas ya saudara ya, consecration, pengabdian diri, ditahbiskan. Untuk apa? Untuk memutuskan mengikut Tuhan Yesus seumur hidup. Ini yang mesti kita tahu dan kita sadari bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka hidup kita itu milik Tuhan.
Dan ketika hidup kita milik Tuhan, maka baik penghidupan saudara dan saya, pembelaan hidup saudara dan saya, pertolongan hidup saudara dan saya, itu bagian Allah kita yang pemilik hidup kita. Makanya Yesus ngajarkan tadi, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena pembalasan aku. Kita yang tahu hidup kita milik Tuhan, kita gak akan gampang balas yang jahat dengan yang jahat, saudara. Saya tahu kok hidup saya milik Tuhan. Kalau ada apa-apa sama saya tahu Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Makanya Allah jelas mengatakan bahwa kita adalah biji matanya. Bayangin saudara, kalau biji mata saudara ada yang mau colok, saudara akan gimana? Mengelak pasti. Saudara akan tangkis. Kenapa? Karena saudara gak mau tersakiti gitu kan. Sama ketika orang menyakiti kita, tahukah saudara, hati Tuhan tersakiti. Kenapa? Karena kita miliknya. Kita milik kepunyaannya. Kita adalah pribadi yang diselamatkan, yang menjadi milik kepunyaan yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah dibeli oleh Yesus darahnya, ketika kita sudah diselamatkan dan sekarang kita mengambil keputusan untuk memberi hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya pelajari, karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Kristus untuk mengabdi, pemberian hidup seumur hidup sebagai hamba, maka yang pertama yang harus kita lakukan, siapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Karena memang ini tujuannya saudaraku. Ketika engkau dikembalikan kepada posisi awalmu, hidup dalam kemuliaan Allah, maka sejatinya itulah yang akan dibuat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apa itu? Tuhan mau pakai hidup kita untuk alat kemuliaan Tuhan. Kapan? Ketika kita mau diatur. Untuk orang-orang yang tidak mau diatur akan sulit dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Keras. Makanya bangsa Israel dikatakan Tuhan apa? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah diatur, bangsa yang gak mau taat. Tetapi saudara dan saya, kita yang sudah diselamatkan, Tuhan mau setiap kita mau diatur. Ketik di kolom komentar, saya harus hidup mau diatur oleh Tuhan. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya harus mau hidup diatur oleh Tuhan. Karena yang ngatur kita cuma dua dalam dunia ini. Either kita mau diatur oleh Tuhan, atau kita nanti diatur oleh setan. Iya dong. Dengan ego kita, dengan pride, kebanggaan kita, kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Jadilah pribadi-pribadi yang mau hidup diatur oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan yang atur hidup saudara dan saya, maka Dia akan membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Yang penting kuncinya satu, mau hidup diatur oleh Tuhan. Yang masalahnya seringkali kita suka ngatur-ngatur Tuhan. Bukan kita yang diatur oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup diatur oleh Tuhan, gak balas yang jahat dengan yang jahat. Karena dia mau taat, dia mau dengar apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Jadi yang pertama, karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, karena kita sudah memberikan diri kita kepada Tuhan, maka yang pertama, siapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bilang kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, saudara. Nggak bisa. Di sisi lain kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita mengabdi kepada uang. Nggak bisa. Di sisi lain kita mengabdi kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita mengabdi kepada keegoan kita, hawa nafsu kita. Nggak bisa. Kalau engkau mengabdi kepada Tuhan, engkau pasti mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang engkau mau. Kalau engkau mengabdi kepada Tuhan, engkau akan tunduk taat kepada perintahnya, bukan tunduk taat kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. No. Mengabdi, pengabdian kepada Tuhan. Ya, yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Kristus untuk mengabdi kepadanya, maka yang kedua saya pelajari, belajar taat dalam segala situasi apapun. Ini penting karena kuncinya tadi, hidup mau diatur. Ya, kalau orang hidup mau diatur oleh Tuhan, gampang sekali dibawa masuk dalam rencana Tuhan, saudara. Itu sebabnya kenapa Yosua dan Kaleb itu gampang sekali melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka, karena mereka mau diatur.
Disuruh masuk tanah perjanjian, masuk. Disuruh berperang, berperang. Tidak seperti sebagian besar bangsa Israel lainnya. Keras kepala, udah disuruh bilang masuk, masuk tapi nggak masuk. Udah bilang maju, maju tapi nggak maju. Takut, gentar, nggak percaya. Berarti hidupnya nggak mau diatur. Mereka diatur oleh apa? Ketakutan mereka. Mereka diatur oleh apa? Kekhawatiran mereka. Ya, jangan hidup diatur oleh ketakutanmu, jangan hidup diatur oleh kekhawatiranmu, jangan hidup diatur oleh stresmu. Hiduplah belajar diatur oleh Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-16, Lukas pasal yang pertama ayat 38. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang yang hidupnya sudah dibeli menjadi hambanya Tuhan, itu harus mau diatur. Harus mau taat. Dan tahukah saudara, di balik ketaatan, engkau akan lihat janji Tuhan digenapi. Di balik ketaatan, engkau akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Kuncinya satu, taat. Ada banyak kisah di Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan. Contoh Petrus. Ketika Tuhan Yesus sudah menyebarkan jalannya, Petrus bilang apa sama Yesus? Guru, sepanjang malam kami sudah menebar, kami tidak mendapat ikan. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Apa yang terjadi? Banyak ikan dia dapati. Di balik ketaatan, sekalipun kita lihat dengan mata kepala kita nih saudara, aduh kayaknya nggak mungkin, aduh kayaknya begini, aduh kayaknya begitu. Tapi kalau kita mau taat, engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup. Yosua dan bangsa Israel dalam kepemimpinannya masuk tanah Kanaan, menghancurkan terlebih dahulu tembok Yeriko. Dengan cara apa? Taat. Ya, jadi karena kita sudah dibeli, hidup kita milik Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah berjalan dalam sebuah ketaatan. Kenapa Tuhan mau kita taat? Karena di balik ketaatan engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Engkau akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Kuncinya satu, taat. Apa itu taat? Mau diatur. Sekarang saya tanya sama saudara yang sudah punya anak. Saudara rindu anak saudara dengar-dengaran bukan sama perkataan saudara? Tentu, pastinya. Untuk apa? Karena kita sudah mempersiapkan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita sudah punya planning yang terbaik buat anak-anak kita. Itu sebabnya kita mau anak-anak kita dengar. Kalau kita katakan seperti ini, untuk dilakukan. Kenapa? Ketika contoh sederhana, ketika kita suruh tidur siang, itu untuk kebaikan dia. Ketika kita suruh makan sayur, itu untuk kebaikan dia. Padahal mereka susah untuk tidur siang, mereka susah untuk makan sayur. Tapi karena untuk kebaikan mereka, kita ajar mereka untuk melakukan itu. Kalau mereka mau taat, itu baik buat mereka. Ini contoh sederhananya saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau hidup diatur, kalau kita mau hidup taat, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Dan karena itu yang memang sebenarnya mesti kita lakukan. Kenapa? Karena kita hamba kok. Kita nggak punya lagi hak. Kita cuma punya kewajiban yang harus kita lakukan. Hak kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang membela perkara kita, Tuhan yang membukakan jalan dalam hidup kita, Tuhan yang menolong kita. Itu hak kita. Dan semua itu ada dalam tangan Tuhan. Gak usah teriak hak pada Tuhan. No. Tuhan tahu apa yang menjadi hak saudara dan saya. Tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tugas kita adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengabdi kepadanya, maka yang pertama, siapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, belajar taat dalam keadaan situasi keadaan apapun. Karena orang taat, orang yang gampang mau diatur hidupnya oleh Tuhan, akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Kristus untuk mengabdi kepadanya, maka jangan lagi hidup dalam keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita. Karena itu yang harus kita ikuti Tuhan, bukan ego kita. Amin.
Kalau kita mau hidup dipakai oleh Tuhan, maka kita harus ikutin apa yang Tuhan mau. Kita digambarkan seperti bejana di tangan penjuna. Kita digambarkan seperti bejana di tangan tukang periuk. Kita dibentuk. Kita dibentuk, kita dilatih, kita dibuat indah. Tujuannya sederhana, supaya hidup kita dipakai. Tapi kalau masih ada kerikil-kerikil di tanah liat ini, masih ada batu-batu serpian, batu-batu yang keras yang membuat tanah liat ini tidak jadi vas yang indah, maka Tuhan hancurkan kembali. Itulah proses. Ketika hidup kita berjalan dalam keegoan kita, Tuhan remukkan, saudara. Kenapa? Karena Dia mau kita nggak pakai ego kita untuk ikut Tuhan. Kita ikut dalam pengabdian kita kepadanya. Karena kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, susah untuk jangkau jiwa dong. Sedangkan Yesus katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang Tuhan Yesus ajar buat setiap kita. Tapi kita masih mementingkan ego kita. Enggak, Tuhan, saya masih pengen begini, saya masih pengen begitu. Udah, kalau urusan jiwa-jiwa udah nantilah, urusan pendeta itulah. Itu mah urusan penginjil lah, itu mah urusan gereja. Saya mah udah kerja aja, cari duit. Hey, saudara, yang memberkati hidupmu siapa? Yang memberikan engkau kesehatan untuk engkau bisa mencari duit siapa? Jangan pernah lupakan itu. Saya nggak bilang saudara berhenti kerja lalu menjadi hamba Tuhan. No, engkau kerja tapi jangan lupa panggilanmu untuk memuliakan Tuhan di tempat di mana engkau bekerja. Panggilanmu untuk memuliakan Tuhan di tempat di mana engkau berbisnis. Kerjakan itu. Sehingga akhirnya di tempat di mana saudara dan saya berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Orang yang hanya mementingkan egonya, orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri akan sulit dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa masih banyak orang Kristen yang masih suka balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Ego saya, Pak. Saya diinjak-injak, Pak. Sakit hati, Pak. Harga diri saya diinjak-injak. Saya mesti balas. Saya mesti bertindak. Karena ego, pride. Hari ini saya mau ingatkan, hidupmu milik Tuhan. Hidupmu sudah dibeli dengan percikan darahnya, engkau milik Tuhan. Sadari. Kalau engkau milik Tuhan, maka Tuhan yang akan bela hidupmu. Kalau engkau milik Tuhan, maka engkau harus tunduk, engkau harus taat kepada Tuhan. Kalau engkau milik Tuhan, engkau harus mau hidup diatur oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup mau diatur oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Karena hari ini sungguh kami melihat campur tangan Tuhan nyata bagi kami. Karena hari ini kami sungguh melihat ada kasih setia Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Hari ini dalam perenungan firman-Mu kami belajar bahwa ketika kami menerima percikan darah anak domba Allah, saat itu kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkaulah yang menjadi pembela bagi kami. Engkaulah yang menjadi pemelihara atas hari-hari hidup kami. Dan Engkaulah yang menjadi penolong bagi kami. Kami hamba-hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk selalu mengingatkan kami siapa kami di pemandangan mata Tuhan. Untuk selalu mengingatkan kami bahwa kami harus hidup mau diatur oleh Tuhan. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam hidup mereka. Langkah hidup mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar dalam kami menjalani hari-hari hidup kami tidaklah mudah. Tapi ketika kami dibekali firman Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika Tuhan mengambil kami untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh untuk memelihara, untuk menolong, untuk membela kehidupan kami karena kami milik kepunyaan Tuhan. Tuhan, Engkaulah kepunyaan kami dan Engkaulah milik kepunyaan kami. Selama-lamanya kami mau jadi punyaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang meneguhkan hati kami dalam kami mengiring Tuhan.
Engkau yang menolong setiap kami untuk kami tetap terus setia mengikut Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami percaya Yesus ada di dalam kehidupan kami. Yesus yang menolong kehidupan kami, yang Yesus yang membela perkara-perkara kami. Maka bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, biarlah termaterai dalam hati kami anak-anak-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami milik Tuhan. Kami gak boleh diatur oleh ketakutan kami gak boleh diatur oleh kekhawatiran kami gak boleh diatur oleh apa kata orang tentang kami diatur hanya firman Tuhan, kami diatur oleh karena apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati, sehingga kehidupan setiap kami terus ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa pagi hari ini menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit. Hamba percaya firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hari ini yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Kami percaya hidup kami milik Tuhan, maka Tuhanlah yang pelihara hari-hari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka mau hidup diatur oleh Tuhan, maka Tuhan sungguh Engkau Allah yang mempromosikan mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka dipertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan pekerjaan yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati satu persatu mereka. Allah menopang setiap mereka satu persatu dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang oleh karena badai hidup, oleh karena pergumulan mereka. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi mereka. Hamba berdoa mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pembela bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Roh Kudus. Untuk mereka tetap terus andalkan Tuhan, untuk mereka tetap terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap mereka yang rumah tangganya mungkin hari-hari ini sedang tergoncang. Hamba menyerahkan rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Allah memberkati rumah tangga mereka. Dijaganya setiap suami-suami, jaga setiap istri-istri yang ada. Semua dalam anugerah, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Jauhkan daripada segala yang jahat. Jauhkan daripada setiap pergumulan-pergumulan yang membuat mereka terpisah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pagari rumah tangga ini agar selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga saling mengasihi ada dalam kehidupan suami dan istri. Saling mencintai, saling menghormati, saling mengasihi ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya hamba juga berdoa buat setiap usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak Tuhan, bahkan studi mereka. Bapa memberkati apa yang mereka kerjakan, dituntunnya mereka, diingatkan mereka bahwa Tuhan Engkau ada dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan buat perbedaan antara orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan orang-orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang membuat perbedaan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Hamba mengasihi mereka, biarlah masa muda mereka menjadi masa muda yang luar biasa dahsyat oleh karena mereka mengandalkan Tuhan, oleh karena mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Sehingga masa muda mereka seperti burung rajawali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bahkan tergenapi firman Tuhan. Sungguh hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah.
Sehingga anak-anak orang benar hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kalau ada orang-orang muda yang mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan ada bagi mereka. Sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi hidup mereka dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap orang-orang muda ini. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Tetapi Tuhan tuntun pimpin mereka untuk mereka menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka bergaul. Dan dimanapun mereka Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa menyerahkan setiap suami istri yang hari-hari ini sedang mendoakan agar memiliki keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu saudara doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa ada pasangan suami istri yang hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Dan mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Tanda mereka percaya dan bersatu hati dengan hamba di tempat ini. Hambamu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka kandungan istri-istri yang ada dalam nama Yesus. Dan diberkatilah kesehatan reproduksi mereka oleh karena anugerah Tuhan. Maka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ada kerinduan ya Tuhan. Agar terjadinya rekonsiliasi. Agar terjadinya permulihan. Antara hubungan orang tua dengan anak. Hubungan mertua dengan menantu. Hubungan istri dengan suami. Hubungan adik dengan kakak. Yang mungkin hari-hari ini terpecah oleh karena satu dan lain hal. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Hidup mereka milik Tuhan. Maka mereka rindu untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu biarlah Tuhan pemulihan terjadi dalam hidup rumah tangga keluarga mereka. Sehingga ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan terjadi antara anak orang tua, mertua, menantu, adik dengan kakak. Di dalam nama Yesus bahkan suami dengan istri. Terjadi pemulihan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Allah berkarya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan. Kami membawa juga jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh, pakai hidup kami ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami tahu hari-hari inilah hari-hari penuaian jiwa-jiwa. Akan datang kepada Tuhan jiwa-jiwa yang rasa lapar, haus. Akan Tuhan Yesus, akan keselamatan daripadamu. Oh Tuhan, kirimkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami boleh mengambil bagian untuk menjadi panjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di kota-kota kami, bahkan di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota kami. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Terima kasih Tuhan. Sehingga di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal aman. Dijauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat. Kami berdoa ya Tuhan, mematahkan setiap benih-benih kuasa-kuasa kegelapan yang ada atas kota kami dalam nama Yesus. Kota kami dalam perlindungan Tuhan, kota kami damai, kota kami aman. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Perekonomian di kota kami maju dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga kota-kota di mana ada oknum-oknum intoleran, ada oknum-oknum radikalisme. Kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga setiap mereka, oknum-oknum ini dijamah Tuhan, oknum-oknum ini dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, diubahkan dan dipakai Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Mereka pun mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia maju. Hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Ekonomi Indonesia kuat. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Allah memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Bahkan
Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin ini diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dijauhkan daripada mereka segala permainan-permainan okultisme, permainan-permainan perdukunan, permainan-permainan penasehat spiritual. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah hati mereka hanya mengabdi kepada Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana pemilihan umum 2024. Tuhan Yesus tolong, biarlah keadaan aman, keadaan kondusif, keadaan damai. Berkati mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu maupun Bawaslu daerah. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan sehingga semua diberkati Tuhan. Ada kejujuran, ada roh takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kami memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Baik melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang membentuk karakter kami, dan pada akhirnya melalui doa-doa kami. Dan kami percaya ada kuasa ketika kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Maka sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini, kami hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita selesai. Dan hari ini saudaraku, kita diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat, hidupmu bukan milik engkau lagi. Engkau sudah milik Tuhan Yesus. Engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan pastikan engkau hidup mau diatur oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan yang atur hidup kita, sungguh Dia akan bawa masuk kita ke dalam seluruh jalan-jalan yang dahsyat, ke dalam seluruh jalan-jalan yang luar biasa. Ya, kita kembali ketemu besok pagi, hari Selasa jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui Facebook Live, TikTok Live, Instagram Live, dan melalui Zoom. Doa saya menyertai setiap kita semua, tetap setia ikut Tuhan, tetap terus maju dalam jalan-jalan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.